Saya selalu berdoa mudah-mudahan menjadi dokter. Tapi mungkin di dunia sana itu para dewa itu mendengarnya itu dokter. Gitu. Mas kowe esuk iki iso dadi dosen ana Wonogiri sampai saya tertawa waktu itu. Lah bapak ini pripun karena Wonogiri tidak ada kampus. Sok iki nang kono madhep universitas Mas. Gitu. Nah, sepanjang pengalaman dari kehidupan Prof tadi, Prof, kemudian sampai dengan sekarang, yang paling berkesan apa, Prof? Halo semua, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya, Manggala Wirya Tantra. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Di hadapan saya ini sudah hadir Profesor Dr. Hesti Satyadi, SEMSI. Beliau ini belum lama dikukuhkan menjadi seorang guru besar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Apa kabar, Prof? baik, selamat sore Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih, Prof, sudah menyempatkan waktu sehingga kita sore hari ini bisa berbincang-bincang ringan, tetapi nampaknya akan ada poin penting yang saya ingin gali dari Prof ini, Prof. Ya, Prof, dari perjalanan hidup Prof selama menempuh pendidikan, kemudian sampai dengan sekarang menjadi seorang guru besar dan juga sebagai ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, boleh diceritakan, Prof, bagaimana pengalamannya sampai dengan akhirnya sampai di sini, Prof? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mas Manggala ini sudah mengundang untuk bisa bertemu pada kesempatan sore hari ini. Dan tentunya saya sangat senang untuk bercerita sebenarnya, karena bercerita ini harapan saya bisa diketahui khususnya untuk para generasi muda Buddhis. Ya, karena harapan saya para generasi muda ini nanti bisa mengikuti apa yang seharusnya dalam proses menempuh kehidupan, bagaimana menyongsong ajaran agama Buddha ini yang sesungguhnya. Nah, kalau perjalanan kehidupan saya ya, kalau boleh disampaikan itu saya agak malu sebenarnya. Justru harus disampaikan, Prof. Iya. Dulu saya memang memiliki cita-cita ya. Cita-cita saya memang berganti-ganti. Selalu berganti-ganti. Tapi semua saya sesuaikan. Saya dulu berdoa mudah-mudahan saya menjadi seorang dokter. Dokter pertama? Iya, harapan saya mudah-mudahan menjadi seorang dokter. Kenapa, Prof? Ya, karena saya mengharapkan begini. Saya ingin menjadi seorang dokter karena dulu orang tua saya adalah seorang pegawai negeri sipil, dan bahkan pada saat saya sekolah itu sudah pensiun. Sehingga gajinya sangat, ya bukan terus menjelekan, bukan, tapi gajinya kan ya relatif hanya cukup. Sehingga kalau sakit harus berobat itu sudah saya merasa agak prihatin harus mengeluarkan uang itu tadi. Kalau boleh tahu dulu berapa gaji PNS dulu, Bro? Gaji PNS sangat kecil. Saya tidak tahu persis, tapi yang jelas kalau saya kemarin melihat struk yang dibuang itu kan sekitar hanya 40.000. Itu pun yang sekarang yang sudah agak ini ya 40.000 rupiah. Nah, sementara kalau periksa ke dokter kan itu sudah memakan ribuan uangnya. Nah, itu. Sehingga saya berpikir begini, wah ini kalau seperti ini kasihan masyarakat yang tidak punya uang. Sehingga saya berpikir bagaimana caranya saya bisa membantu orang supaya kalau saya bisa jadi dokter bisa meringankan pembiayaan. Itu dulu saya berpikir. Saya selalu berdoa mudah-mudahan menjadi dokter. Tapi mungkin di dunia sana itu para dewa itu mendengarnya itu dokter. Kepleset ya. Iya. Tapi bukan malah S1 tapi S3. Ya, itu syukur bisa. Iya. Jadi awalnya cita-cita jadi dokter. Setelah itu, Bro? Ya. Setelah itu faktanya saya diterima di Fakultas Ekonomi 11 Maret Surakarta di UNS. Iya. Nah, di sana mulailah perjalanan yang ya simple gitu ya. Saya diberangkatkan dengan proses kehidupan di mana saya sangat dekat sekali dengan ibu. Saya sangat dekat sekali dengan ibu. Ingat, ibu sekarang dengan ibu masa lalu berbeda. Bedanya apa, Bro? Ibu masa lalu itu kan
kompornya tidak ada kompor gas ya. Oh, oke. Kalau nyuci pakaian juga belum dengan peralatan yang sudah disediakan belum ada mesin cuci lah ya. Itu saat sekarang seperti sekarang. Itu fakta. Sehingga saya melihat bahwa pekerjaan ibu sangatlah berat. Dan saya memahami itu, saya mengikuti itu semua. Sehingga membuat saya menjiwai bagaimana beratnya seorang ibu dalam mengelola rumah tangga. Karena ibu saya kan sendirian, kalau bapak kan seorang biku, jadi tidak digabung dalam tata rumah tangga ini. Berarti ibu sebagai figur pemimpin keluarga sendiri, kepala keluarga. Nah, dari proses itu ya secara otomatis saya sudah dipengaruhi secara psikologis faktor-faktor bagaimana beratnya memimpin keluarga, dengan keberadaan bagaimana memanage keuangan dan sebagainya. Ya, saya bercita-cita tadi, saya masuk di fakultas ekonomi, ya saya kosnya pun ya harus dengan minimalis sekali. Berapa dulu kos? Masih kan nggak? Ya kurang lebih saya untuk yang pertama karena bergabung dengan teman saya itu bayarnya 75.000 satu tahun. 75.000 satu tahun. Itu fakta ya, jadi bukan kebohongan, bukan saya mengada-ada, bukan. Juga perlu saya sampaikan, bukan saya ingin merendahkan saya, itu bukan. Tapi saya ingin bercerita bahwa ada pola yang harus diambil bagi generasi muda yang terutama adalah semangat. Makan itu bukan sesuatu yang harus luar biasa, kehidupan bukan sesuatu yang harus luar biasa, tapi bagaimana menyetarakan supaya apa yang menjadi harapan itu tercapai. Harus balance gitu ya. Iya, jadi jangan sampai punya uangnya berapa harus mengeluarkan berapa, kan enggak. Kalau saya punya uangnya terbatas ya saya harus memanage dengan uang yang terbatas tadi dan tidak menjadi beban kepada siapapun. Nah, termasuk ini saya ceritakan, kalau tadi saya sampaikan saya bayar 75.000 satu tahun. Tidur di atas ranjang sempit kecil, kemudian harus empet-empetan, sekali bergerak ya bangun semua kan, seperti itu. Tapi itu fakta. Masih ada sekarang kosnya, Bro? Sekarang kayaknya masih ada yang memang sebelumnya sempat berubah fungsi, tapi sepertinya kalau kemarin saya dengar sudah kembali lagi menjadi kos-kosan. Sebelumnya ya mungkin sudah tidak ada yang minat ya, jadi ke kandang ayam. Itu legendaris mungkin ya, Bro ya? Iya, sangat legendaris. Saya sendiri sebenarnya tertarik untuk bisa berkunjung ke tempat itu karena membesarkan saya. Itu proses yang luar biasa. Lalu setelah itu lulus S1 dari UNS, kemudian ke... Iya, saya juga tidak terus ujuk-ujuk menjadi seseorang yang ya bisa dikatakan langsung profesional juga tidak. Tapi saya menjadi buruh, pernah menjadi buruh atau menjadi pekerja di perusahaan. Itu tahun 1997. Di mana? Itu di Cakung, di Jakarta Timur, di Modern sana, di Honoris. Ya, saya menjadi staf karyawan di bagian purchasing, di bagian pembelian. Selanjutnya kebetulan juga jadi ada proses yang memang karma kadang menuntun. Jadi sebelum ada kerusuhan tahun 98 saya dimutasi ke Ciawi, ke Bogor. Diamankan ke sana. Diamankan di sana. Itu kebetulan sekali. Jadi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan saya harus kesikut gitu ya, kesikut harus masuk ke Ciawi. Dan itu keberuntungan justru karena pada tanggal 4 Mei, saya masih sangat hafal tanggal 4 Mei tahun 1998 itu saya pindah resmi, saya naik bus ke Bogor, pindah kos di sana. Belum ada kerusuhan. Tanggal 4 dan tanggal 14-nya, jadi 10 hari setelah itu tampaknya riak-riak itu membesar. Sudah ramai, Pak. Iya, sudah ramai. Jadi Iya. saya diselamatkan atas kondisi mutasi. Setelah dari seorang staf tadi, kemudian kuliah S2 atau bagaimana, Bro? Ya, jadi melalui proses belajar, proses dari tadi yang mulai dari S1 kemudian menempuh bekerja di perusahaan, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Di mana saya bekerja di perusahaan, semua aspek organ tubuh ini bekerja pada saat di perusahaan itu. Tangan kiri dengan keyboard, tangan kanan juga dengan keyboard.
telinga ada kiri dan kanan pun bisa dengan 2 pesawat telepon yang harus ini. Itu luar biasa gitu. Sehingga multitasking banget ya, itu luar biasa sekali. Sehingga saya bukan apa-apa. Pada saat saya akhirnya menjadi seorang pegawai negeri sipil pun pada tahun 1999, itu saya merasa bahwa oh, seperti ini perbedaan antara negeri dan swasta. Tapi jiwa saya sudah dijiwai sebuah proses yang tertata dari bagaimana menata dengan kondisi yang serba minim, kemudian bekerja di sebuah perusahaan dengan semua aspek yang harus bekerja dengan giat seperti itu, tidak mengenal waktu, tapi tanggung jawabnya harus tinggi dan sebagainya, itu yang harus dilalui. Sehingga ini menuntun saya untuk kuliah ke S2. Kuliah ke S2 pun mungkin belum ditanya sama Pak Manggala, saya ceritakan ini. Gimana, Bang? Kuliah S2 ini pun gaji saya sebagai PNS waktu itu tahun 2000 itu adalah sekitar 200.000 rupiah per bulan. Itu belum ada tunjangan-tunjangan seperti zaman sekarang. Terus bayar kuliah itu gimana? Nah, itulah yang menjadi sebuah PR. Sementara SPP itu harus 2.500.000 kalau tidak salah. Tahun segitu sudah 2.500.000 per semester. Universitas Airlangga. Kalau dihitung 200.000 kali belum sampai. Belum sampai. Lalu uangnya gimana tuh, Bang? Ya, kita harus berusaha. Jadi mencari, kita kan punya pengetahuan yang dimiliki pada saat strata 1. Jadi kan kemampuan analisis yang dibawa, ada statistik dan sebagainya. Nah, inilah yang kadang ada orang yang membutuhkan. Kalau kebetulan mungkin rezeki ya, jadi mereka kasih saya bonus, dan itulah yang membantu saya untuk bisa ya nambah itu penyelesaian itu. Saya nggak bisa bayangin dengan penghasilan segitu ya, kalau hanya mengandalkan gaji seorang PNS yang 200.000 per bulan untuk membayar SPP yang S2 tadi. Saya nggak kebayang sama sekali. Tapi akhirnya lulus tepat waktu, Bro? Iya, saya lulus tepat waktu. Dan ya saya cukup berbangga pada saat saya kuliah. Ternyata proses S1 saya itu tidak terlalu buruk. Artinya saya berbangga dengan alumni S1 saya bahwa saya berkumpul dengan kawan-kawan saya dari berbagai tempat, dan saya pada saat itu belum dosen pun, staf pun, saya ternyata bisa boleh saya katakan saya bangga karena kadang bisa menjadi favorit atau bintang lah yang seperti itu. Nah, itu yang sekali saya bukan lulus dengan kumlot atau apa, tapi pada saat tertentu saya bisa menjadi luar biasa pada mata kuliah tertentu. Itu yang membanggakan saya. Dan kemampuan analisis, ada statistik dan sebagainya, itu yang sangat membantu saya. Kepake terus ya? Kepake terus sampai dengan sekarang. Lalu S2 selesai tahun berapa? S2 selesai tahun 2002, jadi 2 tahun. 2000 saya masuk, 2002 saya selesai S2. Saat itu PNS-nya di mana? Saya di Kanwil, Provinsi Jawa Timur. Di Dimas Buddha, Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian setelah itu pindah kemana lagi, Bang? Nah, nampaknya berpindah beberapa kali, Bang. Iya, perjalanan panjang dari proses itu ya tahun 2005 tepatnya saya bergeser meminta pindah ke Jawa Tengah. Dan memang sebenarnya sudah agak lama minta pindah tapi belum boleh, baru 2005 itu diperkenankan bisa pindah ke Jawa Tengah. Dan saya masuk di Surakarta. Di Solo ya? Di Solo. Sehingga saya juga proses masuk itu bareng dengan proses pilkada juga tahun 2006 ya, dengan Pak Wali Kota Pak Jokowi itu pada masa itu. Pada saat itu ya. Kemudian 2 periode beliau di sana. Iya. Oke. Lalu setelah di Solo itu menjadi seorang PNS-nya atau sama profesinya atau beda? Ya, saya mulai sebenarnya kan dari awal saya juga sudah menggeluti di pendidikan. Jadi, tapi di Buddha ini kan struktur organisasi dosen itu kan belum ada pada tahun itu.
Jadi nggak bisa memilih ke dosen atau apa, memang belum ada. Kemudian di Solo saya juga menggeluti di semua sektor ya, mulai dari pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Saya alami, saya ikut mengajar karena terus terang SDM di Buddha ini kan tidak ada, sedikit sekali, ya, sangat sedikit. Tapi kenyataannya siswanya sebenarnya cukup banyak, ada di yayasan-yayasan tertentu. Kemudian juga di SMP, SD, SMA itu walaupun 2, 1, 2 itu kan tetap ada dan dia membutuhkan perhatian kita. Walaupun saya bukan resmi sebagai seorang guru pada saat awalnya memang passionnya bukan seorang pengajar. Ya mau tidak mau saya harus datang ke mereka untuk membimbing mereka, memberi motivasi mereka untuk belajar dharma gitu. Sehingga mereka merasa terlindungi, ada gurunya dan sebagainya. Ini yang saya suka. Walaupun jangan dipikir wah itu dapat honor, nggak ada. Sukarela ya? Iya sukarela, tidak ada honor, tidak ada. Enak kalau ada honor saya kumpulin semua itu banyak. Enggak, ini saya hanya bagaimana menjamin masyarakat saya bisa terbimbing, bisa terbina, mereka mendapatkan hak yang mereka seharusnya dapatkan. Itu intinya saja. Itu berarti banyak sekolah ya Prof? Iya, banyak sekolah mulai di SD, SMP, SMA. Bahkan kadang saya bermasalah kalau seperti itu. Pak Esti ini dari kementerian kan, yang di Pak Esti itu siswa-siswanya kumpulkan dari ke satu tempat saja gitu. Pertanyaan saya, kalau itu siswa SD bagaimana mendatangkan ke satu tempat? Berarti itu dari berbagai kecamatan. Siapa yang menjamin keamanannya? Jauh-jauh juga. Iya, jauh-jauh juga kan nggak bisa. Ya saya yang harus ngalahin. Memang saya rugi, tapi nggak apa-apa. Itu keliling naik motor? Iya, naik motor butut karisma. Sampai sekarang masih ada. Wah, karismanya sudah satu. Padahal itu legend banget ya Bro ya. Betul. Iya, mau nggak mau. Ya harus berganti, tidak apa-apa. Semua punya makna, semua punya proses yang bisa dihargai. Tapi nggak melekat lah ya, nggak. Iya, nggak melekat, nggak apa-apa lah. Yang jelas mereka atau kendaraan itu sudah membuat saya bukan hanya sampai di S1, S2, bukan hanya sampai di S2, tapi juga sampai di doktornya. Bahkan dia lebih banyak membantu saya di dokter itu sebenarnya dokter. Jogja Wonogiri ya. Betul. Harus motoran. Ya Prof, ini ngomong-ngomong setelah itu kenapa ada karma kemudian bisa akhirnya ke sini, atau mungkin sebelumnya ada firasat atau mungkin ramalan nggak sebelumnya Prof? Iya. Jadi sebenarnya kalau diawali itu sebenarnya berceritanya sebelum pindah ke Solo. Jadi tahun 2003 itu saya sudah resah dan gelisah gitu. Kenapa Prof? Bukan karena ada semut merah, tapi resah dan gelisah saya karena saya mau minta pindah itu kok susah sekali gitu, pada masa itu. Sementara tadi saya bilang bahwa gaji itu kan tipis, keluarga saya berada di Solo, saya di Surabaya, ini nggak connect sekali. LDR lah ya. Iya, itu yang menjadi sangat susah sehingga saya sudah resah dan gelisah. Tapi ya itu tadi. Perlu saya sampaikan di sini ini mungkin bukan tapi ada hubungannya dengan agama ini karena bapak saya juga beragama Buddha, bapak Moro Sepuh, bapak saya juga agama Buddha dan Moro Sepuh atau orang mertua saya itu juga beragama Buddha dan kebetulan dia ini luar biasa juga di meditasi. Kuat di meditasi. Ya, kuat di meditasi. Saya pada tahun 2003 atau 2005 ya, 2003 mungkin. Itu 2005 bapak itu begini. Karena saya sudah bapak mertua. Kalau bapak saya malah sudah tidak ada tahun 97-an ya. Ya, jadi bapak mertua. Jadi dia menyatakan begini. Kalau bapak kandung iya sudah mencanangkan bagaimana di sini bisa ada sekolah gitu. Jadi ada ikatan karma kalau boleh dikatakan ada ikatan karma. Kemudian dari bapak itu juga gini. Mas, gue rasa bingung. Sok sampean iki dadi dosen ana Wonogiri. Nah, ini kalau berbicara ini kan berbicara sesuatu yang bukan real gitu. Sehingga nggak masuk akal lah gitu. Tapi saksinya adalah saya sendiri gitu. Karena saya sebenarnya tadi saya katakan bahwa saya sudah resah dan gelisah gitu.
Kalau saya begini nggak bisa apa-apa, saya harus melakukan sesuatu, tapi dipending oleh bapak saya tadi. Mas kowe iso dadi dosen ono Wonogiri, sampai saya tertawa waktu itu. Lah bapak iki pripun karena Wonogiri tidak ada kampus. Sok kene kono madhep universitas Mas. Gitu. Nah, itu menjadi sebuah file dalam pikiran saya, walaupun saya memang tertawa ke bapak. Ya, nggak percaya ya. Nggak percaya lah gitu. Kok bisa? Sok tangan diri. Akhirnya dalam perjalanan itu tahun 2007 berdiri kampus STAB Nusantara. 2 tahun kemudian ya. Dan ya saya ikuti saja. Ya jalan dengan 2007 itu. Tapi saya belum berpikir gimana. Hanya saya mendengar bahwa di tahun 2009 pencanangan bagaimana kampus STAB ini menjadi negeri. Saya langsung berpikir ini tidak bisa ditolak. Walaupun kondisinya bagaimanapun itu tidak bisa ditolak karena sepertinya sudah terikat dengan sebuah karma. Jalinan karma yang tersambung. Iya. Termasuk dari almarhum bapak sendiri, kemudian para sepuh dalam melihat seperti itu, saya melihat bahwa ini harusnya bisa menjadi pondasi kampus ini untuk mengembangkan SDM Buddha. Pada saat kampus ada, Bang, apakah beliau mertuanya masih hidup? Tahun 2007 masih sebenarnya masih karena beliau tidak ada di tahun 2009 atau 2010 ya. Oh berarti artinya ucapan beliau sudah jadi nyata ya? Iya sudah. Hanya memang pada saat itu kan saya masih ini lembaga swasta belum negeri dan saya tidak bertanya jauh ke beliau sebenarnya. Itu kesalahan saya. Harusnya? Iya, itu kesalahan saya. Iya. Setelah itu kemudian menjadi kampus negeri itu tahun 2011. Iya. 2011 Prof sudah saya mutasi di sini 100% sebagai dosen. Yang awalnya sejak 2007 juga sudah sebagai dosen, tapi kan dosen swasta di kampus swasta. Dan mulai kondisi adanya kampus itulah yang membawa saya terdorong untuk bagaimana sekolah. Untuk mengawali sekolah itu pun sebenarnya tidak seperti anak-anak muda zaman sekarang merencanakan dengan detail. Kalau saya tidak ada perencanaan. Jadi tahun 2009 kami bertiga, jadi saya, Pak Hari, Pak Jais. Ya. Nah di sana saya merancang ini gimana? Apa kita sekolah saja gitu kan? Akhirnya mencari informasi, padahal bulannya itu sudah bulan, kalau tidak salah bulan Mei ya. Jadi sudah habis pendaftaran itu sudah tidak ada dan hanya ada satu kesempatan di Jogja di UNJ. Iya, akhirnya kami lari semua ke sana mendaftar dan ternyata ya ada karma di sana. Ya itulah perjalanan sehingga bisa tadi doa menjadi dokter, akhirnya menjadi dokter. Gak cuma dokter tapi sudah jadi dokter. Iya, itu yang saya juga tidak sangka, semua tidak terpikirkan, tapi yang paling utama adalah bagaimana jiwa kita memiliki semangat untuk mengubah diri, bagaimana kita menerima keadaan, menyesuaikan, bukan menuntut keadaan, tapi menyesuaikan keadaan. Adaptasi. Kalau menuntut kan mesti menyesali terus karena uang saya kok hanya segini gitu. Tapi kalau kita menyesuaikan, mampu menyesuaikan, maka bisa nikmat saja dan bisa mencapai apa yang diharapkan. Tidak boleh menyerah karena segala sesuatu hambatan, kurang uang atau apa pasti ada jalan keluar. Kalau kita mau berusaha terus, betul seperti itu. Ya. Ini sebenarnya harapan saya terlihat sama generasi muda. Harus nanti anak-anak muda ini harus nonton dan harus termotivasi juga. Iya, itu yang paling utama. Dan saya berperilaku juga tidak usah menunjukkan sesuatu dengan lebih-lebih. Jadi biasa saja, pakaian ya biasa, kondisi lain biasa. Saya menempuh belajar S3 dengan motor, ya nggak apa-apa, hujan pakai kresek, ya nggak apa-apa. Yang penting tidak berbuat jahat, tidak mencuri, tidak apa, ya nggak apa-apa. Sederhana, bersahaja. Iya itu saja. Nggak perlu lapor. Nggak perlu. Orang melihat memalukan silakan, tapi saya tidak perlu malu. Iya. Nggak gengsi lah ya. Nggak ada gengsi. Ada satu cerita, saya pernah naik kereta api
kereta apinya eksekutif sebenarnya, tapi saya pakai kaos biasa gitu ya, mungkin agak lusuh ya. Kemudian saya tidak bawa tas saya tas kresek. Sampai suatu saat kondektur agak mencurigai saya, ini dompet apa bukan gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kalau mau disidik juga namanya sesuai dengan KTP dan sebagainya nggak masalah. Hanya memang saya tidak berpenampilan sebagai seorang eksekutif. Itu saja. Nah kemudian setelah itu Prof, lalu perjuangan kemudian dari dokter ya, kemudian harus berjuang keras untuk menjadi seorang profesor atau guru besar. Seperti apa? Ya, kembali lagi, semua landasan yang paling utama adalah semangat. Tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Jadi segala sesuatu rintangan itu adalah menjadi sebuah tantangan. Jadi bukan menjadi hambatan. Jadi tantangan itu harus dilalui. Tantangan itu bisa menjadi sebuah jembatan untuk bisa menjadi sukses. Kalau kita melihat bahwa di luaran mengatakan untuk menjadi guru besar susah, mereka karena mungkin tidak melihat indikator. Nah tentunya kita harus mampu melihat indikatornya apa sih untuk menjadi guru besar itu prasyaratnya. Dan kata kunci di sini memang ini sulit, tapi semua harus tertangani. Kita harus rajin berkarya, melaksanakan penelitian, dan penelitian tidak boleh berhenti hanya sebagai laporan, dan harus mencari peluang bagaimana bisa berkinerja untuk bisa masuk ke jenjang guru besar tadi. Mungkin diawali dari lektor kepala. Lektor kepala itu pun kan untuk masuk ke sana susah. Iya, saya hampir 1 tahun lebih untuk ngurus lektor kepala itu. Masih kurang ini, kurang itu, bahkan ISBN tidak ditemukan padahal jelas ada ISBN-nya. Itu ISBN buku ya? Iya, ISBN buku, ISSN jurnalnya tidak ditemukan padahal itu jurnal terindeks, terakreditasi SINTA. Tapi yang namanya sistem kadang kan ya biasa ya, harus menjelaskan lagi. Yang penting sabar, menjelaskan lagi, akhirnya ya keluarlah lektor kepala, itu tahap 1. Setelah itu kita susun strategi berikutnya. Karena untuk mencari guru besar, saya harus menuliskan ke jurnal yang terindeks, paling tidak Scopus internasional. Ya awalnya sebenarnya ini karena baik. Awalnya saya menulis itu di jurnal yang indeksnya Q3. Tapi kebetulan pada saat saya masuk menjadi Q2. Nah itu kan luar biasa. Ini juga karma itu karmanya memang menuntun. Jadi tidak disengaja. Memang saya siapkan lagi sih jika seandainya ini enggak ini ya saya sudah siap lagi. Tapi ternyata ini selesai ya. Ada cadangan awalnya. Seperti itu. Luar biasa. Tapi sepanjang pengalaman dari kehidupan Prof tadi Prof, kemudian sampai dengan sekarang, yang paling berkesan apa Prof? Terutama kalau saya kesan itu hampir semua proses yang saya jalani ada kesannya gitu. Tapi yang paling utama yang kalau boleh tadi berkali-kali saya tandaskan, kita tidak boleh yang namanya menyerah. Kita tidak boleh yang namanya putus asa. Kita juga harus mampu menyesuaikan diri, harus seperti apa, nerimo itu. Walaupun nerimo itu bukan terus dipitek meneng wae, tapi nerimo itu dalam arti nerimo ya saya harus mampu menyesuaikan apa yang seharusnya, tidak mengada-ada. Kalau tidak maksudnya tidak mengada-ada itu tidak usah mencari barang yang bukan miliknya gitu. Jadi tidak perlu korupsi atau apa, perlu. Harus jujur ya. Iya, integritas harus dijaga. Itu harus penting itu supaya kita nggak teratakan dalam kehidupan. Karena kehidupan baik pun kadang kan penuh juga bisa difitnah dan sebagainya, harus hati-hati. Ya, jangankan kita sebagai manusia sang Buddha aja juga difitnah mengambil. Maka dari itu kita memang harus konsepnya adalah kita harus sesuai dengan apa yang seharusnya, nerimo saja, tapi kita tetap introspeksi gitu sehingga semua yang kita lalui baik. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu Prof, ketika perjuangan kuliah mungkin Prof biasanya karena jauh dari rumah juga Prof, dari orang tua, saya ingin tahu dulu manage makannya gimana Prof? Atau mungkin karena tadi uang sakunya mungkin sangat terbatas Prof, makan sehari berapa kali Prof? Ya, kebetulan saya sampaikan saya mahasiswa S1 itu setelah masuk semester 3 dengan karma baik saya menerima beasiswa ya sampai dengan saya selesai. Mulai dari super semar kemudian peningkatan prestasi akademik. Nah, tadi saya sampaikan ibu ini
adalah hanya penerima pensiunan dari bapak adalah seorang itu, maka jiwa saya adalah dipengaruhi tentang bagaimana berusaha dengan minimalis untuk bisa menggapai dan tidak menjadi beban orang tua. Nah, saya memanage dari uang kuliah saya atau kehidupan saya dari beasiswa. Jadi tadi kalau tidur dengan satu bed kecil untuk berdua, makan itu di minute. Jadi pagi hari nasi pecel pada saat itu 100 rupiah. 100 rupiah? 100 rupiah nasi bungkus. Dapatnya nasi pecel sama lauknya dapat? Ya cuma nasi pecel aja itu, nggak ada lauknya. Ya cuma pecelnya itu, pecel itu tadi. Kemudian siang saya bawa rantang dari rumah, itu kan rantangnya minta diisi nasi dengan pecel dan itu tempe kering. Nah itu saya simpan. Tempe orek ya? Ya tempe orek kalau orang anak-anak sekarang atau tapi saya tempe kering. Itu ditaruh di lemari, nanti pulang makan di situ. Jadi pulang itu tidak jajan di warung atau apa, tidak. So siang itu makan di situ. Yang tidak bagus adalah ini kadang si ibu ini masak nasinya nggak matang beneran. Lah itu akhirnya saya tidak makan pagi dan tidak makan siang karena sudah bayar itu tadi. Makan siangnya 150, paginya 100. Sehingga pagi sama siang makan 250 rupiah. Jangan digambarkan bahwa memang harganya dulu segitu. Oh tidak, normalnya tidak segitu. Jadi makan normal yang sore hari ini agak normal. Saya ke warung. Iya. Agak mewah dikit lah. Ya sebenarnya juga nggak mewah, hanya agak naik level lah dari pagi sama siang ya. Terus memanfaatkan, tapi jujur memanfaatkan kebijakan warung. Jadi kalau mengambil sayur kuah itu kan tidak dihitung ininya. Jadi saya tidak mengambil dagingnya, tapi saya kuahnya, gitu kan. Lauknya tahu 2. Gitu. Sambil mencari cabai. Iya, udah makan. Sore hari 250. Itu hampir setiap ada di kos-kosan seperti itu. Jadi satu hari menghabiskan uang sekitar 500 rupiah. Lu minumnya kalau air putih kan gratis. Iya, air putih minumnya gratis. Saya minum air putih. Enggak pakai es teh ya sekarang? Enggak. Harus berpikir cermat dan cerdas gitu. Iya. Gitu. Supaya ya semua sampai. Iya. Kalau nggak gitu kayaknya nggak bisa tercukupi ya, Pak. Ya saya kasihan, walaupun mungkin saya minta bisa diberi, tapi saya tidak tega kalau harus meminta kepada orang tua. Jadi mending saya saja bisa mencukupi dengan kondisi itu. Kenapa tidak? Kenapa saya harus menjadi beban? Seperti itu. Jadi orang tua juga tidak merasa risau karena saya tidak pernah bercerita masalah bahwa saya hanya begini loh, itu tidak. Nggak pernah cerita. Nggak ada cerita itu. Kalau orang lain menggambarkan bahwa saya selalu mewah gitu, anak ragil sih mewah gitu, tapi tidak, saya tidak seperti itu. Padahal sebaliknya. Iya, bukan seperti itu. Yang jelas jiwa saya adalah bagaimana berjuang untuk itu. Dan peristiwa ini juga sebenarnya berefek ya, sampai pada saat saya di perusahaan itu sudah lulus itu. Saya pun juga membantu ke kawan gitu, jadi ikut kos di tempat saya. Gitu. Ada nebeng juga ada. Ya lebih kasihan sebenarnya, tapi ya mereka akhirnya juga sukses. Mereka hampir sama saya menilai kawan saya ini. Perjuangannya dalam menempuh hidup, bagaimana mempertahankan kondisi hidup dengan semangatnya. Gaji 300.000 di kota Bekasi, tapi berani mengambil S2. Ini lebih luar biasa dibandingkan saya. Tapi semua menjadi orang yang luar biasa. Sekarang beliau menjadi seorang pejabat di perguruan tinggi terkemuka di Jakarta, kan luar biasa. Memang perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Iya, luar biasa itu, luar biasa. Tapi landasan paling utama adalah semangat. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, dan jangan menuntut dengan harapan yang terlalu tinggi. Tapi ikutilah ritmenya, pasti nanti akan mencapai yang tertinggi. Ya, step by step. Iya, itu aja. Iya. Prof, sekarang sudah jadi profesor. Nah, saya ingin tahu barangkali profesor punya cita-cita selanjutnya. Karena tadi di awal cita-cita dokter, nggak kesampaian malah jadi guru dokter. Nah, sekarang nih sudah menjadi seorang guru besar. Apa mungkin pemikiran apa yang belum tercapai atau ingin Prof gapai
Ya, sebenarnya kalau mau dikatakan sebagai sebuah cita-cita, itu bisa saya katakan bukan cita-cita, tetapi kalau saya punya harapan, iya saya memang mengharapkan. Harapan saya adalah bagaimana kita umat Buddha ini bisa terfasilitasi dengan baik apa yang seharusnya, mulai dari sisi pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, kemudian bagaimana membangun ritme proses, membangun sumber daya manusia Buddha ini yang paling utama. Kalau pondasi wihara-wihara sudah banyak, sehingga pondasi-pondasi SDM ini yang harus segera dilakukan. Betul, jangan sampai tertinggal seperti itu. Sehingga apa yang harus dilakukan adalah mengedepankan, bukan berarti yang lain bukan tidak utama, tapi harus membuat pondasi pendidikan ini menjadi luar biasa. SDM dulu. SDM ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Sisi pendidikan ini harus dimajukan terlebih dahulu. Bukan menanggalkan apa yang seharusnya dengan keumatan, tapi pendidikan ini pondasinya. Kita lihat di sumber daya yang lain, misalnya kita contoh di tempat yang lain, semua itu SDM. Kalau kita SDM kita hanya berhenti dengan stagnan seperti ini, itu bukan kebanggaan. Itu adalah kelemahan kita yang harus segera kita ubah, harus kita wujudkan kembali. Jadi bagaimana pendidikan, mulai dari kita kan belum punya ini pendidikan dasar negeri ya, belum punya. Semua masih ya keagamaannya yang masih ngikut di biasa-biasa saja. Nah ini yang harusnya dilalui, harus dilakukan. Semua fondasi sektor itu sebenarnya sudah tersentuh, tapi belum dimunculkan dengan baik itu. Kemudian juga di pendidikan tinggi, jangan sampai hanya sebatas berhenti, tapi juga harus dibuat lebih bagus lagi. Kita harus mampu menggapai hubungan dengan kemasyarakatan kita. Sebagai contoh, misalnya ada tokoh Buddhis yang mau memberikan hibah tanah sekian hektar, tentunya itu menjadi bagian yang juga harus dibangun sebagai lompatan untuk membuat sebuah pondasi pendidikan yang lebih luar biasa. Seperti itu. Harus welcome juga kita ya. Iya, betul. Karena kita justru itulah bagian-bagian penting yang harusnya nanti diwujudkan untuk membangun SDM ini gitu. Jadi kesempatan-kesempatan yang luar biasa itu harus dilalui. Yang jelas begini, kita boleh bermimpi, tapi mimpi itu juga harus kita introspeksikan kembali ke belakang dan juga harus dimajukan ke depan. Harus terukur. Iya, harus terukur. Jadi tidak bisa kita hanya bermimpi saja, tapi tidak merealkan apa yang seharusnya ini. Kita di sini kan harapan saya ya. Ini di STABN Raden Wijaya misalnya. Ini banyak sekali SDM, banyak sekali pemikir. Nah, ini SDM ini yang sebenarnya harus kita junjung, kita gunakan untuk berpikir harus seperti apa gitu. Jadi prinsipnya bukan hanya menyuruh bahwa kamu harus begini, tapi harus membuat fondasinya seperti apa. Karena mereka, saya yakin SDM yang ada itu sudah punya konsep gitu, konsepnya manfaatkan sehingga nanti semua berjalan beriring. Ya, kolaborasi. Betul seperti itu. Dan tampak sekali kalau saya lihat ya di agama Buddha ini sebenarnya pendidikan sudah mulai jalan sebenarnya. Hanya sentuhan-sentuhan kuat itu harus dilakukan. Tampak ada lembaga-lembaga yang memang konsen di pendidikan, itu sudah tampak sekali. Dan tapi kolaborasi kita yang belum ada, ya kita yang harus mengkolaborasikan sehingga tampak nanti menjadi luar biasa. Ngomong-ngomong, kalau misalkan kita membangun kampus ataupun yang lain, Prof, misalkan di bidang pendidikan, memang saya memang kalau melihat itu lebih mudah orang membangun sebuah fasilitas ibadah ya, Prof ya, dibandingkan fasilitas pendidikan. Padahal pendidikan ini kunci dari semuanya juga ya, Prof. Iya, fondasinya. Nah, kalau misalkan kita katakan begini, Prof, sebagai kampus negeri misalkan, Prof, apakah boleh, Prof, misalkan kita meminta dukungan masyarakat, mungkin donatur swasta untuk membangunkan fasilitas pendidikan, Prof? Sangat-sangat mungkin, bisa. Ada contoh yang di Sriwijaya ya sudah hanya bagaimana STABN Raden Wijaya, karena STABN Raden Wijaya ini memiliki potensi, kalau boleh tadi ada sejarah bahwa ada karma kuat yang ada di sini. Nah ini harusnya terbaca oleh masyarakat kita secara luas, sehingga ya ini tadi saya sampaikan kolaborasinya. Kalau kita mampu menjalankan kolaborasi, harapan saya ya kita bisa membangun apa yang harus kita wujudkan. Karena kampus negeri ini sebagai fondasi awal
dan ini adalah walaupun negeri, ini adalah milik negeri justru, milik pemerintah, milik pemerintah, milik semua, ya? semua. Ya. Sehingga harusnya ini menjadi kunci utama karena akan nanti SDM itu akan banyak lahir dari sini. Akan banyak lahir, pasti itu saya jamin. Jadi kepemimpinan dan sebagainya akan banyak lahir dari sini. Ya. Memang kuncinya ada di pendidikan. Betul, di SDM ini. Kalau enggak, wah kita nggak bisa bayangin. Dulu juga sepertinya banyak guru-guru yang kurang di daerah-daerah. Sekarang akhirnya sudah karena ada kampus-kampus STAB mengajar di berbagai tempat, dibutuhkan dimanapun, itu sangat-sangat membantu ya Prof ya? Iya betul. Yang jelas kita perlu ada penataan di semua sisi sehingga ya semua nanti menjadi balan. Tapi satu sisi ada fokus yang harus dimunculkan, ini sisi pendidikan, SDM khususnya memperbesar dan tentunya mendukung mereka bukan hanya berkiprah di satu kementerian untuk bisa keluar juga dalam semua cabang sehingga nanti akan tampak tentang hasil proses belajar. Saya kira itu tahapan-tahapan yang memang tidak bisa seperti membalikkan tangan saja ya, tapi ada proses yang pasti harus digulirkan secara terus-menerus dan saya yakin akan berhasil. Ini kalau Prof, mungkin harapan Prof apa untuk kampus ini, apakah dibawa ke universitas atau apa Prof? Iya, betul sekali. Kalau kita ingin membangun SDM, tidak bisa hanya sebatas pada sekolah tinggi. Karena sekolah tinggi itu sebenarnya hanya dikunci dalam satu rumpun. Sementara kenyataan bahwa SDM muda ini juga membutuhkan rumpun-rumpun pengetahuan yang lain. Kalau ingin membutuhkan pengembangan rumpun, maka sekolah tinggi ini harus alih status menjadi institut atau sampai dengan universitas. Kalau sesuai ramalan kan ini universitas. Ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai harus. Iya, karena kalau bisa itu sebenarnya kebanggaan kita semua. Ya, kita juga bisa berkontribusi kepada negara, kepada bangsa, pada masyarakat yang ada di sekitar Jawa Tengah khususnya, Prof. Betul. Sampai saat ini saya pun juga mendukung seluruh Bapak Ibu dosen yang masih muda-muda ini untuk terus berkiprah, kemudian meningkatkan ya baik itu pendidikannya maupun juga jabatan akademiknya. Saya lebih banyak membuka peluang untuk bisa mereka naik sehingga pada kesempatannya ya di STAB ini atau kampus ini bisa menghasilkan bukan hanya saya sendiri sebagai seorang guru besar, tapi guru besar yang lain akan lahir dari kampus ini. Kaderisasinya harus jalan. Betul, itu harus disiapkan mulai dari sekarang. Saya buka tahapan-tahapan yang harus dilalui. Saya mengharapkan semua semangat karena yang jelas kan di STAB ini SDM-nya muda seperti Mas Manggala sendiri. Saya mengharapkan nanti ya sukses itu, jadi tidak berhenti, jangan yang itu kembali lagi, jangan putus asa, jangan berhenti ya, terus berkarya terus untuk tetap menjadi yang terbaik pada saatnya nanti. Yang jelas harus kadang sebagai seseorang harus ke belakang, tapi jangan ke belakangnya kemunduran ya. Ke belakang itu hanya introspeksi, harus seperti apa untuk memperbaiki ke depannya, seperti itu. Harus banyak kontemplasi juga. Betul. Oh ya Prof, ini mungkin terakhir saya mungkin minta Prof untuk memberikan motivasi khususnya untuk generasi muda Buddhis dimanapun berada Prof, agar mereka juga melek dan juga sadar akan pentingnya pendidikan Prof. Iya. Baik, terima kasih Pak Manggala. Jadi bagi generasi muda, saya mengharapkan sekali bahwa kata kunci utama untuk menjadi yang terbaik adalah pendidikan terlebih dahulu. Jadi utamakan untuk belajar terlebih dahulu. Jadi jangan terkesima dengan sesuatu yang Anda lihat sepertinya menguntungkan saat ini. Misalnya, saya daripada kuliah mending saya buruh. Misalnya, itu sepertinya kok tidak ini, kecuali kalau Anda punya profesional dalam bidang tertentu walaupun SMA oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya misalnya jadi mudak pasir atau apa itu, mending Anda sekolah terlebih dahulu, kemudian kembali lagi. Anda jangan pernah merasa bahwa diri Anda itu lemah, wah saya orang tidak mampu gitu. Jangan pernah merasa seperti itu, karena kemampuan itu diukur dari dirimu sendiri yang mengukur gitu. Kalau kamu mengatakan kamu tidak mampu, ya kamu memang tidak mampu. Tapi kalau kamu tidak mampu tapi mengukur bahwa dirimu bisa, ya pasti bisa. Sehingga lakukan
perubahan-perubahan itu, manage dirimu dengan sebaik-baiknya. Seberapapun Anda punya uang, kalau Anda mampu memilih, ya Anda bahagia. Tapi kalau walaupun uangmu banyak, tapi kalau Anda tidak bisa memilih, ya Anda tidak akan bahagia. Seberapapun uang besar yang kamu miliki, kalau kamu masih merasa tidak cukup, ya tetap itu kekurangan. Masih kurang Iya, terus. masih kurang terus dan ada kehendak-kehendak lain. Sehingga harapannya adalah ya kita harus bisa memilih bagaimana baiknya kondisi saat ini. Jadi kalau Anda tidak uangnya cumpen, ya dimanage supaya cukup sehingga mampu menggapai apa yang seharusnya. Kata kuncinya adalah pendidikan. Tetap semangat, selesai S1 jangan berhenti, lanjut ke S2, terus tetap semangat walaupun dengan jerih payah yang mungkin menurut Anda kok susah. Kesusahan itulah sebenarnya guru yang luar biasa. Itu yang harus diingini. Kita nggak tahu ada sesuatu yang manis di depan. Betul. Tidak ada ya, seperti saya membayangkan bahwa saya pada saat itu ya, saya nanti dokter, saya nanti guru besar, nggak ada bayangan itu. Sama sekali dulu nggak ada. Belum ada. Pada saat menempuh S1 biasanya, aduh sudah susah kemarin, gitu kan. Tapi pada saat menempuh S2, cukuplah S2 gitu. Tapi pada saatnya nggak gampang. Iya, tapi kan tetap terus bergulir gitu. Yang jelas ada introspeksi, kemudian jalankan sehingga semuanya bisa kita lakukan. Oke. Baik Prof, terima kasih banyak. Perbincangan kita ini tentunya sangat bermanfaat untuk rekan-rekan muda khususnya agar nggak mudah menyerah, nggak mudah putus asa. Karena bagaimanapun tadi yang Prof bilang bahwa usaha itu yang bisa mengukur adalah kita sendiri. Jangan pernah meremehkan kemampuan diri kita sendiri. Baik Prof, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga selalu sehat Prof. Mudah-mudahan harapan tadi yang disampaikan Prof juga segera terwujud. Saya akhiri teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya selalu sehat dan juga berbahagia. Sabde sata bawa wirata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama Mas, terima kasih Mas Margata telah meluangkan waktu. Saya yang harus terima kasih. Atas Nggih, Mas.